Pemirsa, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Nasional atau Komite COVID-19 ini dibentuk sebagai usaha terpadu dalam melakukan integrasi koordinasi dalam suatu kelembagaan dalam konteks penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Nah, segudang harapan terkait percepatan penyelesaian masalah di tengah pandemi ini diharapkan dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antara stakeholder di dalamnya. Lalu bagaimana kemudian DPR melihat komposisi dan juga rumusan strategi baru pemerintah ini dalam mengatasi masalah COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami, Muhammad Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Bang Nabil, terima kasih sudah hadir dan juga berdiskusi bersama kami melalui telekonferensi. Saya langsung saja, sudah dibubarkan 18 lembaga. Tanggapan Anda terkait strategi baru pemerintah dengan membuat komite baru penanganan COVID-19 ini seperti apa? Ya, selamat sore Mbak Popi dan seluruh pemirsa Berita Satu. Kehadiran lembaga atau institusi baru ini kita harapkan bisa kemudian menghilangkan ego sektoral yang ada di kementerian dan lembaga, karena sebagaimana kita tahu di awal-awal pandemi COVID-19 ini melanda kita, sangat terlihat bahwa ada ego sektoral di masing-masing kementerian lembaga, dan pemerintah kita terlihat belum cakap waktu itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan itu selalu bertambah, dan kita harapkan dengan komite yang baru ini ekonomi masyarakat bisa kembali pulih dan berangsur-angsur membaik. Ya, Bang Nabil, apa indikasi bahwa ada ego sektoral yang sangat kuat di antara stakeholder dan juga kementerian lembaga? Apakah Anda melihatnya dari serapan yang sampai saat ini belum secara maksimal dilakukan? Tidak di situ, tapi saya melihat bahwa adanya misalnya protokol-protokol yang tumpang tindih. Waktu itu ada satu kementerian yang memiliki 4 deputi, itu saja mengeluarkan protokol yang berbeda-beda. Oleh karenanya waktu itu ketika kami Satgas lawan COVID-19 DPR RI kemudian berkunjung di beberapa kementerian, kami bertanya kepada mereka dan sekaligus langsung mengevaluasi apa yang sedang berlaku. Dan alhamdulillah ego sektoral itu kemudian bisa semakin berkurang, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bertahan dengan cukup baik. Oke, terkait dengan kemarin Pak Jokowi juga sempat marah-marah dengan kementerian karena kondisi serapan anggaran yang belum secara maksimal dilakukan. Bagaimana Anda melihat ini kalau DPR melihatnya dari sisi fungsi pengawasan? Apa yang harus dilakukan dan inputnya seperti apa? Baik dari sisi pengawasan maupun dari sisi budgeting, kami melihat bahwa ketika Presiden kemudian menegur para pembantunya, tentu ini merupakan sebuah hal yang wajar. Karena di saat-saat krisis begini memang semuanya harus berada dalam situasi yang sama, dalam perasaan yang sama, yaitu sense of crisis. Dan saya kira langkah-langkah Presiden, teguran-teguran Presiden ini kemudian setidaknya membuahkan hasil dan adanya kenaikan serapan, dan kita merasakan misalnya ada kemudian regulasi proses-proses yang bisa kemudian berlangsung lebih cepat daripada biasa. Baik. Dengan kelembagaan dalam sebuah komite ini, Komite Percepatan Penanganan COVID-19, Anda melihatnya seperti apa seharusnya sinergi yang harus dibangun? Karena kondisi yang kemarin ternyata tidak cukup untuk bisa menjadi satu problem solution, begitu. Sinerginya seperti apa yang harus dibangun di antara kelembagaan ini di dalam sebuah komite COVID-19? Apa yang menurut Anda bisa diharapkan oleh Presiden? Ya, saya kira Presiden sudah memiliki grand design, Presiden sudah memiliki rencana. Saya kira pembantu-pembantu Presiden tinggal bagaimana mengelaborasi atau mentransformasi apa yang menjadi gagasan-gagasan Presiden. Tidak kemudian membuat langkah-langkah sendiri yang kemudian itu justru malah menyulitkan pemerintah. Dan saya berharap komite ini betul-betul bisa menjadi solusi, bisa mengatasi problem-problem ekonomi yang ada di masyarakat, tidak kemudian menjadi sebuah
wadah baru yang justru menambah kerusuhan. Bang Nabil, apa yang Anda lihat di masyarakat? Apa yang menjadi keresahan dari masyarakat sampai saat ini? Anda sebagai wakil rakyat pastinya tahu apa yang memang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan juga harapan terkait dengan komite ini. Saya sudah beberapa kali terjun ke masyarakat, bahkan di tiap minggu saya selalu ke daerah pemilihan saya untuk melihat bagaimana kondisi langsung di masyarakat ya. Saya melihat mereka ini sesungguhnya butuh kepastian masyarakat. Masyarakat ini butuh kepastian, butuh ketegasan. Jadi misalnya untuk urusan protokol kesehatan, ini bagaimana kemudian pemerintah betul-betul bisa tegas melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan. Karena ketidaktegasan pemerintah itu akan kemudian membuat sebagian pihak itu menjadi acuh tak acuh, bahkan bisa membahayakan masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, soal ekonomi. Karena mau tidak mau kemudian kita di rumah saja, kemudian kita tidak bisa seproduktif biasanya, ini tentu menyulitkan masyarakat. Sehingga ketika sekarang sudah boleh masyarakat diperbolehkan beraktivitas kembali, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Baik, ini adalah persoalan yang tidak gampang ketika memvokasi masyarakat karena banyaknya masih data pertambahan COVID-19 dan kita tahu bahwa ada dua persoalan di sini, yaitu soal manajemen krisis kesehatan dan juga saudaranya yaitu manajemen krisis ekonomi. Apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah dan juga komite COVID-19 yang baru ini untuk menangani dua kondisi ini? Saya sudah berulang kali menyampaikan dan mengusulkan kepada pemerintah bagaimana supaya ada sistem data yang terintegrasi. Sehingga selalu yang jadi problem bagi kita ini adalah data, dan data. Kalau sudah ada sistem data terintegrasi, maka di saat-saat bencana, di saat-saat ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan gerak cepat, tentu apa yang dilakukan pemerintah akan menjadi tepat sasaran. Kita tahu hari ini sistem data misalnya DTKS ini bermasalah, data ini bermasalah, data itu bermasalah. Makanya ketika sudah ada sistem data yang integrated, yang terintegrasi, maka ini akan sangat memudahkan bagi kita semua. Baik, oke. Terima kasih Bang Nabil untuk informasinya dan juga waktunya bersama kami dalam Prime Time hari ini. Pemirsa, kami terima kasih Mbak Poppy. Prime Time usai jeda.